Shalom saudara, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema upah di dalam Tuhan. Saudara, ketika para nabi atau para rasul dipanggil dan diutus oleh Tuhan, mereka menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Tetapi jawaban ini bukan jawaban yang mudah, bukan jawaban yang enteng, karena ini ada tanggung jawab yang besar untuk diutus mewakili nama dan bahkan mewakili kehadiran Tuhan. Para nabi atau para rasul biasanya tidak khawatir dengan Tuhan yang memampukan mereka, tetapi mereka lebih khawatir pada dirinya sendiri. Seperti kita juga pada saat ini banyak merasakannya. Apakah saya layak, pantas mewakili Tuhan? Apakah saya yang telah diberi kuasa oleh Tuhan mampu pada akhirnya menolong orang lain? Atau malah jadi menambah persoalan dan derita dalam hidup orang lain? Apakah saya bisa jadi saluran berkat? Atau saya kemudian jadi orang yang membuat orang lain jauh dari Tuhan? Apakah saya bisa menjadi saksi atau duta yang mewakili Kristus? Atau jangan-jangan nantinya saya malah menjadi duta atau saksi diri saya sendiri. Saudara yang terkasih, kalau kita membaca kisah Nabi Yeremia, kita melihat bagaimana dia diutus oleh Tuhan. Ketika dia sudah menyerahkan diri, dia sudah diutus memberitahukan kabar yang tidak menyenangkan, firman yang berisi tentang penghukuman, pembuangan, bahkan penghancuran bangsa Israel. Dia harus menghadapi rekan sekerjanya sendiri, seorang nabi Hananya, yang memberikan nubuat tandingan yang menyesatkan Israel. Dia pasti merasa sedih, bukan karena semua nubuatnya, semua firman yang disampaikannya ditolak, tetapi pada akhirnya dia melihat sendiri bagaimana Tuhan menghukum Hananya dan juga orang Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Tentu Yeremia tidak bersenang-senang karena Tuhan membuktikan dirinya benar. Yeremia tidak mungkin berkata, "Nah, syukurin, nah, rasain. Sudah saya sampaikan yang benar, tapi tidak percaya juga, ndablek juga." Tentu Yeremia tidak mengatakan itu. Yeremia justru dikenal dan dicatat Alkitab sebagai nabi yang tertekan dan berduka karena dia melihat penderitaan bangsanya di depan matanya sendiri. Karena itu meskipun dia berulang kali dituduh sebagai pembohong, saudara, dipenjara, bahkan diancam untuk dibunuh, tetapi dia tidak pernah berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan meski tidak disukai oleh bangsanya itu. Karena dia tahu firman itu perlu supaya bangsanya bertobat dan percaya kepada Tuhan dan dibebaskan dari penghukuman itu. Saudara, demikian juga kita melihat di dalam catatan Injil. Ketika para murid diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kerajaan sorga, mengusir roh jahat dan menyembuhkan mereka yang sakit serta menolong mereka yang menderita. Kita lihat dalam catatan Matius 10 di awal dikatakan mereka tidak boleh membawa uang, tidak boleh membawa bekal makanan, baju cadangan, kasut, bahkan tongkat. Tuhan Yesus mengatakan mereka seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Bahkan di ayat 22 Tuhan Yesus memberitahu bahwa kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi Tuhan Yesus menjamin, janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir, tetaplah pergi. Karena Tuhan sendiri yang mengerjakan segala sesuatunya di dalam dirimu. Tuhan Yesus berpesan di dalam Matius 10 ayat 40 sampai 42, saudara. Demikian, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, apa upah kita? Hidup kekal, keselamatan itu bukan upah.
karena kita tidak melakukan apa-apa untuk mendapatkannya. Itu adalah anugerah, hadiah, kasih karunia Allah. Upah kita adalah kita yang kecil ini, kita yang bukan siapa-siapa ini, bisa diutus, dipercaya, diberi tugas, dan bahkan membuat orang lain diberkati oleh Tuhan. Membuat orang lain bisa berjumpa dan percaya, beriman kepada Tuhan. Upah kita adalah bahwa orang lain juga bisa menerima upah yang sama jika ia menerima kita sebagai pengikut Kristus. Nah, pertanyaannya saudara bagi kita, apakah kita sudah lebih dulu? Apakah kita sudah benar-benar datang sebagai pengikut Tuhan, sebagai seorang nabi, sebagai orang benar, sebagai orang-orang yang membawa kehadiran Tuhan? Baru orang bisa menerima upahnya, baru orang bisa menerima berkatnya, kalau kita juga sudah menjadi selaku utusan yang benar, orang yang hadir di dalam nama Tuhan. Paulus pernah berpesan kepada Timotius yang masih sangat muda untuk memimpin gereja di tempat yang jauh dalam masa mudanya. Paulus berpesan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2-5 saya bacakan dalam versi terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Beritakanlah kabar baik dari Allah. Ada orang yang mau mendengar dan ada juga yang tidak mau mendengar kabar itu. Meskipun demikian, usahakanlah terus supaya mereka mau mendengarnya. Berusahalah supaya semua orang meyakini kabar itu. Kalau ada yang berbuat salah, tunjukkan kepada mereka bahwa mereka salah. Berilah dorongan kepada yang memerlukannya dan ajarlah mereka sesabar mungkin. Akan datang waktunya orang tidak mau mendengar ajaran yang benar. Mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri. Untuk itu, mereka bisa mengumpulkan banyak guru yang mau mengajarkan apa yang mereka dengar. Mereka menolak yang benar dan lebih suka mendengar cerita-cerita dongeng. Meskipun demikian, bagaimanapun keadaanmu, engkau harus tetap menahan diri, engkau harus tahan menderita. Tugasmu adalah memberitakan kabar baik dari Allah. Engkau adalah pelayan Allah, jadi lakukanlah tugasmu itu dengan sebaik-baiknya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita, bagaimanapun kondisinya, orang-orang di sekitar kita yang mendengar, yang merespon, yang menyambut atau menolak, apapun halangan, rintangan, tantangan, kita jangan lupa bahwa kita adalah murid Tuhan, utusan Tuhan, saksi, duta yang membawa nama Tuhan. Memang kita bukan siapa-siapa, penuh kekurangan, banyak kesalahan, tetapi Tuhan sendiri yang berkenan memilih, mengangkat, dan memperlengkapi kita menjadi muridnya, menugaskan kita menjadi dutanya. Karena itu, di masa pandemi ini, saya berpikir dan merenung, saudara, Tuhan membuat kita tidak bisa berkumpul di gedung gereja. Mungkin supaya jangan hanya para pendeta, penatua, atau pelayan kebaktian saja yang bertugas, yang melayani Tuhan. Tetapi Tuhan mau agar semua orang, semua muridnya, saudara dan saya, secara pribadi harus pergi memberitakan Injil itu. Harus mengusir roh jahat, menolong yang sakit miskin dan menderita, dan bahkan memberitakan kabar baik bagi mereka yang ada di dalam ketakutan dan kecemasan. Pandemi ini, saudara, tidak boleh membuat kita menjadi pasif, membuat kita hanya menjadi penonton, atau bahkan hanya sibuk menjadi komentator, kritikus bagi pelayanan virtual atau online orang lain atau gereja lain. Atau pandemi ini bahkan tidak boleh membuat kita berhenti dari tugas-tugas persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita. Saya mengajak saudara, dalam 1 minggu ini, kita berlatih. Mari kita coba telepon atau kirim pesan kepada 1 orang 1 hari, minimal 1 orang 1 hari. Setiap hari, kirimkan kepadanya bagian ayat, minimal 1 ayat firman Tuhan. Beritakan firman, beritakan kasih Tuhan kepadanya, dan tanyakan apa yang bisa saya bantu dalam doa untuk saudara. Ingatlah saudara, baik kita
yang melayani orang lain, yang memberitakan firman itu. Dan juga orang lain yang menerima, yang menyambut pelayanan saudara itu, sama-sama mendapat upah, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengutus saudara, maka jangan berhenti, jangan lelah, jangan menyerah bekerja di ladang Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah firman Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu, sebab kita tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.